Selamat sore Bu Rini, apa kabar hari Selam. ini? Ya, selamat sore Bu Rosa. Kabar baik. Gimana kabarnya Bu Rosa? Luar biasa, baik sekali Bu Rini hari ini. Ya, Semoga Bu Rini selalu sehat ya. iya, puji Tuhan Bu. Makasih. Ya, Lagi sibuk apa nih Bu Rini? Apakah masih dengan bandu-bandunya? enggak, bando-bando sudah selesai. Ini saya sedang sedang lagi persiapan Natal Bu. Jadi untuk Oh, mengisi Natal anak-anak gitu. oh mengisi Natal anak-anak ya. Ini udah tahap Iya. sampai berapa persen nih Hmm, perencanaan? eh, perencanaannya kalau untuk konsumsi sudah. Wis. Terus untuk apa namanya? Jumlah undangan ini yang masih belum tahu karena Hmm. bisa bertambah bisa ya bisa bisa nggak datang gitu. Hmm. Terus kemudian sekarang saya sih harus persiapkan ininya sih apa bahan-bahan materinya untuk permainan dari satu teman yang sudah membantu untuk satu permainan. Terus Oke. nanti saya tambah satu permainan dan kemudian tinggal materi sih materi untuk firmannya yang saya mesti berkumpulkan mau ambil yang mana gitu Hmm. supaya bisa ini topiknya sudah ada gitu tema besarnya sudah dikasih oleh dari pihak gereja jadi saya tinggal harus kembangin aja Bu itu sih Bu Luar persiapan. biasa nih. Padahal masih lama udah persiapannya udah 70% nih kayaknya ya. Oh belum. Belum. Rencana online atau offline Bu Rini? Online Bu online Online. iya Terus, online terus itunya nanti materi mana? Dikirim? nah kita ngasihnya dalam bentuk parsel Bu. Oke, Jadi oke. jadi parsel makanan kecil-kecil yang snack-snack itu. Nah, tapi nanti mereka baru dikasih. Jadi misalnya kita nitip nih kan rencana tanggal 26. Jadi orang tua tuh kita titipkan nih tanggal 19. Tolong ya, tapi jangan dibuka dulu. Nanti pas tanggal 26 baru ditunjukin tuh semua nih loh. Oke, 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 keren. Jadi kita foto bareng sama snacknya Iya, iya, gitu. iya. Benar, benar, benar. Wah, keren. Wah, bisa dicontoh nih kayaknya ya. Iya, biar seru-seru aja, Bu. Baik, Bu Rini, sebentar lagi kita akan mulai coaching. Iya, Coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dan sumber daya. Apakah bisa dimulai, Bu Rini? bisa. Oke. Oke. Coaching akan dilakukan kurang lebih 40 menit. Apakah oke? Oke, Bu. Baik. Saya nanti akan memulai menanyakan dengan coaching goal, membahas langkah dan sumber daya. Dan di akhir sesi coaching, saya akan menanyakan kesimpulan dan action plan. Apakah itu oke? Oke, oke. Baik. Dan apabila kita membahas sesuatu yang di luar coaching goal, maka saya akan memberi tanda seperti ini, Bu Rini. Ya, Dan oke. saya akan menanyakan apakah ada hubungannya dengan coaching goal yang akan kita bahas nanti. Apakah itu oke? Oke, oke. Baik. Selama sesi coaching ini, saya akan berperan sebaik-baiknya sebagai fasilitator, pendukung, pendengar, dan Hmm. explorer. Apakah Bu Rini siap? Siap, siap, Bu. Terima kasih. Sebelum coaching dimulai, mohon izin saya nanti akan mencatat hal-hal yang sekiranya perlu supaya saya mendapatkan data yang akurat dari Ibu Rini. Apakah Ibu mengizinkan? Ya, boleh. Silakan. Baik, terima kasih Bu Rini. Coaching akan segera dimulai. Baik Bu Rini, apa tujuan coaching hari ini Bu Rini? Tujuan coaching saya itu saya ingin membuat apa ya, menyelesaikan tugas-tugas saya sebelum akhir tahun ini. Tugas-tugas, Menyelesaikan tugas-tugas, tugas-tugas tugas-tugas kuliah saya, Bu. kuliah akhir tahun ini ya. Kuliah sebelum akhir tahun ini. Oh, tugas kuliah
sebelum Sebelum akhir akhir tahun. tahun ini. Mm-mm. Apakah sekarang Bu Rini sedang kuliah? Iya, saya sedang kuliah. Boleh tahu jurusan apa Ibu? Saya sedang mengambil sertifikasi untuk ini ya, apa namanya, family, gitu, family counseling. Sertifikasi Family Counseling. Counseling. Hmm. Sudah semester berapa Bu Rini? Ini baru semester 2, jadi masih panjang. Cuman mereka minta untuk dibuat apa ya, ringkasan apa yang sudah dipelajari dari setiap bulannya. Setiap bulannya itu kan mata pelajaran berbeda-beda. Nah, itu disuruh buat ringkasan, rangkuman lah intinya. Dan itu baru dikasih tahu bulan-bulan November ini gitu. Padahal ini udah mau hampir selesai gitu loh. Jadi masih kurang 2 bulan lagi. Oke, baik. Berkaitan dengan tujuan tadi, apa gejala atau masalah yang Bu Rini rasakan? Masalah yang saya rasakan adalah satu, itu baru diinfokan sekarang. Sedangkan materi-materi itu nggak semua diberikan gitu dari pihak apa ya, sekolahnya gitu. Jadi saya terpaksa harus membuka kembali catatan-catatan saya dan kemudian membuat rangkuman sendiri dan meminta juga rekaman-rekaman yang tidak ada yang apa istilahnya yang tidak ada catatannya, karena ada beberapa guru yang dosen-dosen itu yang cuman ngasih apa ya, dalam bentuk kayak apa sih, kayak buku gitu ya. Jadi kayak istilahnya kayak panduan baku gitu, panduan baku konseling gitu. Nah, itu kan semuanya itu kan dia itu kan kemarin kan katanya mau ngasih ke kita materinya, ternyata kan nggak dikirimkan. Nah, itu jadi masalah buat saya karena benar-benar baku gitu. Jadi saya juga nggak mungkin merangkum apa yang baku itu kan. Jadi saya terpaksa harus minta lagi rekamannya supaya saya bisa baca ulang gitu. Karena kalau kita salah memberikan itu kan istilahnya kayak rambu-rambu ya, panduan yang sudah baku. Jadi nggak boleh sampai salah itu, Bu. Ya, ya, ya. Baik Bu Rini, kalau tidak salah, tadi saya mendapatkan 4 poin ya, kesusahan yang Bu Rini dapatkan untuk mencapai tugas yang diberikan tadi ya. Yang pertama adalah infonya mendadak gitu ya Bu Rini. November baru, kemudian akhir Desember harus selesai, kemudian materi tidak diberikan, kemudian akhirnya membuat rangkuman sendiri, kemudian Bu Rini membuka catatan lagi. Iya, sebenarnya deadline-nya itu sampai Februari sih, Februari. Tapi kan saya sebelum Februari, minimal Januari saya sudah harus kumpulkan. Kalau bisa sih selama Desember ini, nanti bulan depan ini saya akan mulai mencicil rangkuman per bulannya. Jadi ada 12 rangkuman, Bu. Wow, 12 rangkuman. Nah, dari 12 rangkuman ya, tadi kan 4 ya, 4. Dari 4 masalah yang dihadapi ini, menurut Bu Rini, masalah yang mana yang akan diselesaikan dulu nih Bu? Masalahnya ya itu, membuat rangkuman, Bu. Membuat rangkuman dulu ya berarti ya? Oke. Apa yang akan Ibu lakukan untuk membuat rangkuman ini secepat yang seperti ditargetkan tadi, Bu Rini? Pertama, membaca. Membaca apa yang sudah saya tulis-tulis. Karena itu dia membuat minimal satu materi itu berapa ya? 3 lembar mungkin ya dia minta ya. Oke. Atau berapa sih saya lupa juga. Pokoknya dia ada minimalnya. Oke. Setelah membaca, langkah berikutnya? Ya saya kerjakan, Bu. Saya ketik.
Terus Saya ketik. dikerjakan, diketik. Oke. Kemudian apakah ini apa ya namanya eksperimen Bu Lini untuk mencapai itu, Bu? Iya, ini termasuk satu action plan ya yang saya telah siapkan. Ya, tentunya kan harus juga untuk materi-materi yang ternyata saya nggak punya bahannya, itu saya juga harus koordinasi dengan pihak sekolah gitu. Oke, itu berarti salah satu expand ya menurut Bu Rini ya? Ya, betul. Oke, apakah ada action plan yang lain, Bu? Action plan yang lain yaitu meminta materi yang tidak ada catatannya di saya. Meminta materi. Apakah ini sudah Ibu lakukan? Belum saya lakukan. Belum. Apakah ada kendala, Bu? Kendalanya saya harus, yaitu pertama saya kerjakan dulu, nanti yang mana yang belum baru saya minta. Artinya berarti eksperimen kedua setelah Bu Rini tadi membaca, mengerjakan, kemudian baru langkah berikutnya meminta materi yang tidak ada, begitukah? Iya, betul. Gitu. Untuk melengkapi. Melengkapi. Apakah langkah-langkah tersebut mana yang paling penting, Bu? Paling penting rasanya itu membaca dulu ya. Membaca dulu ya. Oke. Mengapa membaca lebih penting dulu, Bu? Karena dengan membaca, saya tahu apa yang harus saya sampaikan di dalam rangkuman. Oke. Ada lagi? Dengan membaca, saya mendapatkan apa yang sudah saya pelajari, saya ingat kembali. Gitu. Oke. Dengan membaca tahu, kemudian mengingat kembali, gitu ya, Bu? Oke. Apa dampak positif, Bu, bila ini tercapai? Membaca tadi tercapai, Bu? Kalau ini tercapai ya pastinya saya akan mudah sekali ya untuk mengerjakannya. Ya itu dampak positifnya yang pasti saya rasakan dan tentunya akan mengurangi tugas-tugas saya yang menumpuk ini. Karena kan pasti berikutnya di tahun yang akan datang sudah ada tugas-tugas lainnya yang menanti baik di gereja maupun tugas-tugas di rumah tangga. Jadi saya juga sedang memanage semua tugas-tugas ini supaya semua tepat waktu. Gitu. Oke, luar biasa. Artinya harus bisa membagi waktu ya, Bu. Bagaimana mengerjakan tugas, bagaimana mengerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga gitu mungkin ya, Bu? Ya, betul. Oke. Apa kekuatan-kekuatan yang Ibu miliki untuk melaksanakan tugas-tugas yang tadi sudah Ibu buat action plan-nya? Kalau kekuatan sih mungkin saya sudah pernah menjalani, jadi setidaknya saya sudah tahu, oh ini apa yang harus saya lakukan. Tapi untuk yang merangkum, ini kan saya kan berarti kan butuh waktu ekstra di luar yang kebiasaan. Nah, jadi saya karena ini mungkin banyak kegiatan-kegiatan Natal ini juga ya nggak terlalu banyak sih kalau menurut saya ya karena ada di handle dibantu orang lain. Jadi ya sebisa mungkin saya juga mengebut lah ya untuk mengerjakan segera rangkuman sebanyak-banyaknya. Artinya sumber daya ini ada waktu luang, Ibu akan pakai gitu ya, Bu? Betul, betul. Akan saya gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan seproduktif mungkin. Ya, jadi tidak menunggu deadline itu selesai, diharapkan Ibu bisa selesai mengumpulkan sebelum deadline tadi. Betul, Oke, betul. luar biasa. Wah, saya sendiri semangat. Baik, kalau boleh tahu, Bu,
Ibu tadi mempunyai sumber daya ya, kekuatan gitu ya Bu, kekuatan waktu-waktu luang dipakai. Apakah ada sumber daya internal yang ada Bu di dalam diri Bu Rini sendiri? Sumber daya internal, ya saya suka membaca. Sumber daya internal. Luar biasa. Ya kan? Jadi saya tuh, terus yang kedua sumber daya internalnya adalah saya orangnya itu tidak suka menunda. Jadi saya agak sulit kalau misalnya ada yang menunda itu, saya agak misalnya, aduh ini harus segera diselesaikan. Jadi ini juga salah satu kekuatan, juga bisa jadi kelemahan sih sebenarnya. Gitu. Kalau tadi Bu Rini mengatakan, ya saya mendengar Bu Rini mengatakan, sebetulnya saya suka membaca. Nah, saya tidak mau menunda-nunda. Nah, ini merupakan kelemahan juga. Kalau boleh tahu kelemahannya apa, Bu? Kan Ibu suka membaca, itu tidak suka menunda-nunda. Kelemahannya, maksud saya tuh kelebihannya adalah saya tidak suka menunda. Ya. Kelemahan dari tidak suka menunda juga ada. Karena saya tidak suka menunda, saya inginnya masalah ini kan cepat selesai. Akhirnya saya tuh kadang-kadang jadi cemas, Bu. Gitu. Oh. Jadi saya kepikiran gitu. Jadi harusnya kan saya bisa tenang, saya harus bisa istilahnya santai untuk mengerjakannya. Istilahnya kayak punya apa ya, jadwal-jadwal yang teratur gitu ya. Nah itu juga jadi istilahnya saya ingin lebih cepat dari jadwal gitu. Jadi kayak saya punya apa ya, keinginan untuk cepat menyelesaikan itu. Keinginan cepat menyelesaikan, tapi efeknya Bu Rini jadi cemas begitu tadi kalau saya mendengar. Iya betul. Baik. Apa yang Ibu pahami dari langkah-langkah tersebut, Bu? Yang saya pahami bahwa langkah-langkah ini tentunya sangat membantu ya untuk saya melakukan tindakan berikutnya. Mungkin yang langkah-langkah berikutnya ya saya buat untuk memudahkan, saya buat agenda ya, buat jadwal apa yang harus saya kerjakan berikutnya. Nah ini kan tentunya akan menolong saya untuk lebih terarah dan fokus, supaya dari hari ke hari ada progres. Gitu. Oke, dari hari ke hari ada progres, itu langkah-langkah update ya jadinya ya. Baik. Betul. Apa hal unik atau yang berbeda yang perlu dilakukan agar memberikan kualitas terbaik dari langkah tersebut, Bu? Hal unik yang berbeda untuk memberikan kualitas yang terbaik ya, Bu ya. Kalau hal unik menurut saya dengan melakukan, misalnya harus melangkah. Kalau menurut saya. Harus melangkah. Artinya apapun yang di depan, Bu Rini tetap harus melangkah. Iya, betul. Itu hal unik gitu ya, Bu, menurut Bu. Karena sebuah action plan tanpa melangkah ya itu tetap jadi action plan. Itu buat saya. Luar biasa. Bagaimana sumber daya dialokasikan dengan tepat di sepanjang langkah menuju tujuan itu, Bu? Ya itu, yang pasti butuh waktu dari saya lebih fokus. Ya, saya benar-benar harus menyediakan waktu khusus untuk menyelesaikan tugas-tugas ini, sehingga bisa lebih lebih fokus, saya lebih berjalan lancar. Ya, kemudian apa lagi ya sumber dayanya? Ya mungkin saya harus juga memanage ya, bahwa saya itu kalau sudah punya jadwal tentunya lebih nggak kebingungan untuk menjalankannya secara terstruktur dan bisa menyelesaikannya tepat waktu. Jadi ada target lah. Target. Bicara target, Bu Rini, pasti tidak lepas dari langkah ya. Nah,
apa yang perlu dilakukan supaya langkah itu mendapatkan keuntungan lebih banyak, Bu Rini? Keuntungan dalam arti apa ya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Keuntungan mungkin waktu, tenaga, Oh, pikiran. Boleh diulang, Bu? Oke, baik. Pertanyaannya. Oke. Apa langkah-langkah apa yang lebih efektif yang Ibu lakukan untuk mencapai tujuan itu, Bu? Mungkin efektif dalam hal waktu, tenaga, pikiran gitu, Bu. Oh, gitu. Itu butuh yang namanya schedule. Schedule. Nah, Kemudian? dari yang tadi kita bicarakan, tadi kan saya bilang saya membaca ya, Bu. Tapi Ya. setelah Ibu ngobrol-ngobrol dengan saya ini, dan saya menemukan bahwa saya itu harusnya buat schedule. Schedule membaca, schedule mengerjakan, gitu. Jadi, saya jadi lebih bisa terstruktur, Bu. Itu yang saya temukan, Bu. Oke, schedule membaca, kemudian mengerjakan. Itu untuk membuat melangkah tujuan ini lebih efektif gitu ya, Bu? Iya, betul. Menurut Bu Rini, apakah Bu Rini sekarang sudah mulai membuat schedule itu? Belum. Ini kan baru saya temukan bersama Ibu. Oke, terima. Oh, baru ditemukan. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan setelah coaching ini? Karena kan tadi Bu Rini sudah punya gambaran gitu ya. Gambaran akan membuat schedule. Apa yang akan Bu Rini lakukan untuk membuat schedule itu? Ya, saya akan membuat mungkin per minggu atau per hari saya akan mengerjakan apa, ya kan? Nanti dari situ dan jam-jamnya yang jelas itu, dan tentunya harus waktunya itu sama gitu, khusus di situ. Nanti saya bisa lebih memetakan bagaimana ini bisa segera selesai. Gitu. Kalaupun ada miss-nya berapa lama gitu. Oke. Berarti step by step minggu gitu ya, Bu? Minggu, Per minggu. kemudian bulan, kemudian bagaimana kalau tujuan ini tercapai, Bu? Apa yang Ibu rasakan? Lega, Bu. Saya pasti akan merasa lega karena tujuan saya tercapai. Dan ya, luar biasa, nggak ada beban gitu ya. Iya. Kalau boleh dilambangkan, Bu, kelegaan Bu Rini itu disimbolkan sebagai apa nih, Bu? Disimbolkan sebagai apa ya? Seperti apa ya? Mungkin seperti kebebasan gitu, Bu. Kebebasan? Kalau Atau misalnya barang atau kalau benda gitu? Kalau benda itu mungkin apa ya? Minuman yang segar gitu, Bu. Wah. Jadi saya merasa bahagia gitu dengan keadaan yang apa ya, berkurang lah, maksudnya deadline itu bisa dikerjakan, Bu. Luar biasa. Kalau dinilai, Bu, dinilai dari angka 0 sampai 10, kebahagiaan Bu Rini ini bisa di angka berapa, Bu? Kebahagiaan saya itu bisa di angka 8, Bu. Kalau saya selesaikan. Luar biasa. Kenapa di angka 8, Bu Rini? Karena masih ada tugas lain lagi berikutnya, Bu. Kan saya belum apa istilahnya, belum lulus. Belum lulus ya. Jadi masih menjalankan tahap demi tahap. Baik. Supaya bisa mencapai angka 10, apakah menemukan trik lain, Bu? Kalau menuju angka 10, ya berarti saya harus lebih apa ya? Karena saya sudah tahu
model tugasnya yang seperti ini, berarti nanti di setiap bulan itu untuk semester berikutnya saya akan bertanya apakah ada tugas gitu, supaya saya nggak terbeban seperti saat ini mendadak dan tugasnya tuh jadi menumpuk yang seharusnya bisa diberitahukan jauh sebelum hampir berakhirnya semester 2 ini, ya dari semester 1 sampai semester 2 baru dikasih tahu di hampir akhir semester 2. Nah, tentunya dengan saya diberitahu lebih saya bertanya lebih dulu dan mungkin diinfokan lebih awal. Jadi saya lebih menyiapkan diri, menyelesaikan tugasnya pun lebih mudah pastinya. Itu, Bu. Oke. Apakah artinya Bu Rini akan proaktif gitu? Ya, saya akan melihat kondisinya seperti ini, saya akan mencoba proaktif supaya saya juga membantu teman-teman yang lain juga, karena mereka yang di kelas itu juga usianya juga udah berumur ya, mereka juga butuh istilahnya mengerjakan hal yang lain juga, jadi mereka juga pasti keteteran juga kaget lah gitu dengan tugas-tugas ini. Oke, luar biasa semangatnya Bu Rini ya. Saya ikut senang nih mendengarnya Bu Rini. Kita sudah berusia tapi semangatnya bisa menularkan ke kita yang masih muda-muda gitu ya. Iya, tapi saya terinspirasi dengan salah satu teman di tempat kuliah saya, usianya tuh sudah 60 tahun, tapi masih mau sekolah. Oh, Jadi luar biasa. saya jadi merasa, saya lebih muda dari dia, tapi dia masih mau semangat untuk sekolah. Oh, berarti saya harus lebih semangat lagi gitu. Jadi, wow, luar biasa ya, orang-orang semangatnya untuk belajar dan untuk kan tujuannya ini kan untuk parenting ya, istilahnya untuk keluarga. Jadi tentunya kita punya hati yang sama supaya keluarga-keluarga di Indonesia ini juga mengalami rasanya tuh keluarga yang sehat, keluarga yang saling mendukung, keluarga yang bisa istilahnya bertumbuh bersama ke arah yang lebih baik itu. Jadi tentunya pastinya yang dituju itu adalah masa depan anak-anak. Itu sih, Bu. Oke, luar biasa. Bu Rini, kalau tadi saya mendengar Bu Rini barusan menceritakan terinspirasi dari semangat yang teman Bu Rini yang sudah berusia 70 tahun ya. Lansia lah ya, lansia. Iya, 60 tahun. Iya, 60 tahun. Tapi masih ada semangat untuk belajar. Apa hubungannya dengan cerita Bu Rini ini tadi dengan tujuan yang akan Bu Rini capai tadi, Bu Rini? Jadi kalau hubungannya sih saya melihat gini, tugas ini kan cuma baru, istilahnya kalau boleh saya kata 12 rangkuman, ya. Kalau dibandingkan dengan teman saya yang sudah berusia lansia ini, ya saya rasa nggak ada apa-apanya gitu loh. Dia pasti halangannya lebih banyak dari saya kan gitu. Nah, saya pun jadi merasa gini, dia juga pasti mengalami kesulitan, saya juga mengalami kesulitan. Tapi intinya dia tetap semangat untuk mengikuti. Nah, saya juga belajar untuk memiliki semangat yang sama untuk tetap mengikuti dan mengerjakan tugas-tugas hingga selesai dengan baik, gitu ya. Jadi bukan sekedar hanya belajar, tapi belajar tapi dengan hasil yang sungguh-sungguh baik. Gitu. Jadi bukan hanya sebatas belajar ya sudah cukup tahu, enggak, tapi belajar benar-benar dan menguasai itu. Luar biasa inspirasinya Bu Rini. Ini menginspirasi saya juga jadinya. Baik Bu Rini, kita sudah sampai di penghujung sesi coaching. Terima kasih Bu Rosa. Boleh disimpulkan dari sesi coaching kali ini, kesimpulan apa yang bisa Bu Rini ambil? Kesimpulan yang saya bisa ambil bahwa tujuan saya ini harus dikelola dengan baik, terutama dengan membuat istilahnya kayak schedule yang jelas ya, dan saya harus menyelesaikannya dengan baik sampai akhir dengan hasil yang baik pula gitu ya. Jadi
ala kadarnya. Kemudian saya belajar juga untuk mengelola supaya saya nggak cemas dengan apa ya, salah satu kekuatan dan juga menjadi kelemahan yaitu saya tidak suka menunda. Jadi ini juga membuat saya juga harus apa ya, mengelola emosi saya dengan baik. Jadi sehingga semua tugas-tugas itu bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Itu. Terima Oke, kasih Bu Rosa. Bu Rini, eh, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan yang Bu Rini harapkan dari saya, tetapi saya belum menanyakan, Bu Rini? Saya rasa sudah semua sih yang Ibu tanyakan yang menurut saya cukup bagus. Jadi saya juga menemukan apa yang menjadi hal yang perlu saya lakukan untuk langkah berikutnya ini, Bu. Terima kasih, Bu Oke, Rosa. terima kasih. Apakah ada insight baru yang Bu Rini dapatkan dari sesi coaching ini, Bu? Insight baru yaitu tadi tentang apa ya, belajar untuk tetap semangat berjuang sampai akhir. Itu, Bu. Wih, tetap semangat berjuang sampai akhir. Kemudian, Iya. apakah ada feedback untuk saya supaya saya bisa melakukan sesi coaching lebih baik lagi, Bu Rini? Saya rasa Bu Rosa sudah cukup bagus ya. Jadi saya nggak ada masukan sih Bu untuk Ibu. Jadi menurut saya itu semua saya doakan Ibu Rosa bisa berjalan menjadi coach yang berhasil ya ke depannya dan tentunya membawa banyak hal-hal yang baik bagi generasi-generasi penerus. Terima kasih Terima ya Bu kasih, Rosa. Bu Rini. Terima kasih banyak atas sesi coaching kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan sikap saya yang tidak berkenan. Semoga Bu Rini tercapai, rangkumannya selesai sebelum Amin. due date, sehingga Bu Terima Rini kasih. bisa melangkah ke depan lebih jauh lagi. Terima kasih Amin. Bu Terima kasih Rini, Bu Tuhan Rosa. memberkati. Terima kasih.